صلاة بالسلام المبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Aja. Sekarang saya ada di rumah terakhir. Sahabat rumah terakhir mungkin bertanya-tanya, acara apa ini? Ini adalah sebuah acara di mana saya beserta teman-teman akan mengunjungi beberapa makam para wali, makam para penyebar agama Islam di Indonesia ini yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Banyak ilmu, banyak informasi yang akan kita berikan kepada sahabat rumah terakhir sekalian. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Sebelah kiri saya ada Bang Miki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Bang Aziz. Beliau berdua akan memberikan penjelasan berkaitan dengan apa pertanyaan apapun yang ada di kepala Anda yang akan saya wakili di sini. Baik, sahabat rumah terakhir, langsung saja kita langsung masuk. Hari ini kita di mana ya? Alhamdulillah kita hari ini berada di makam Syekh Awaluddin yang bertempat di Pabencongan Karawaci, Tangerang. Syekh Awaluddin. Syekh Awaluddin. Ya, kita sekarang sudah ada di makam keramat Syekh Awaluddin yang ada di Pabencongan Karawaci. Dan sekarang menunjukkan pukul 24 ya. Pukul 00 kita sudah ada di sini. Memang kita memilih jam ini supaya kalau mungkin ada sesuatu kita langsung ingin menunjukkan kepada sahabat rumah terakhir sekalian. Kalau siang mungkin kita tidak menemukan hal-hal aneh, tapi kalau jam 00 lebih mungkin sekali lagi mungkin kita akan ditujukan sesuatu, dan ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Baik, kita langsung menuju ke dalam ya. Pade. Kan langsung. Emang kenapa? Sebelum kita masuk ke tempat makam-makam para wali, Mhm. ada adabnya, Pade. Oh, ada adabnya. Iya Pade, ada pak adabnya. Apa itu adabnya? Nah jadi gini Pade, di dalam agama kita, agama Islam, sebelum kita berziarah ke makam para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada adabnya Pade. Nah yang pertama apa Pade? Yang pertama kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu Pade, seperti hal wudunya kita sholat 5 waktu. Oh, Berwudu yang pertama. Nah yang kedua ada lagi Pade. apa itu? Yang kedua kita mengucapkan salam kepada Sohibul Makom. Ucapkan salam. Nah salamnya seperti apa Pade? Salamnya contohnya Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Aulia Allah, Assalamualaikum ya Sahibal Maqam, Assalamualaikum ya Ahlal Kubur, minal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, antum lana salafun, wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun. Itu salam-salamnya Pade. Oke. Gitu, Pade. Jadi Iya, iya. jangan asal ngomong aja. Aku pikir mah namanya juga tempat umum yang langsung aja gitu ya. Ternyata ada adab-adabnya. Pade baru tahu ya? Baru tahu. Jadi Alhamdulillah. mudah-mudahan sahabat rumah terakhir juga mengerti dan mengetahui bahwa adabnya kita ke makom atau ke makam itu tidak asal nyelonong seperti kebanyakan orang selama ini ya. Jadi ada wudhu dulu, terus kemudian kita mengucap salam. Oke, kita berarti langsung masuk saja. Kayaknya di dalam ada tempat wudhu deh ya. Ada Pade? Iya. Insyaallah ada. Oke, sahabat rumah terakhir, kita masuk. Ya. Yuk.
Wudhu nih. Iya. Nah, sekarang kan tinggal masuk. Tinggal masuk. Oh, Salam dulu Pak De. oh salam. Salam. Oh salam, salam. Udah salam kan? Begitu maksudnya Pak De. Oh, bukan. Bukan salaman, bukan. Oh bukan salaman. Baca salam. Oh ada salam ini. Ada khusus salamnya. Ada tulisan salam ziarah makam Aulia Syahid Habaib Ulama Solihin dengan berdiri. Jadi sahabat rumah terakhir, salam pun kita sudah ada tulisan di sana. Jadi apa yang harus kita sampaikan sudah tertulis di sana dan kita menyampaikan salam dengan berdiri. Ya, silakan Bang Aziz. Sekarang kita salam bareng-bareng Pak De. Sebelum Ya. kita masuk duduk, kita salam berdiri dulu. Oh ya. Kita baca salam. Salamullah ya sada minar rahman syakum ibadallah ji'anakum qasadnakum talabnakum Salamullah ya salam minar rahman ya syakum ibadallah ji'anakum qasadnakum talabnakum. Kita salam Pak De. Kita masuk doa. Ya, baik sahabat rumah terakhir, kita sekarang masuk berdoa ke dalam, dan maaf kita ke dalam kayaknya nanti kita nggak bisa ngobrol, jadi nanti kita mengambil gambar saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba' wa min 'ilmin la yanfa. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat rumah terakhir, memang kita tidak menayangkan semua apa yang kita lakukan di dalam karena kita khawatir mengganggu peziarah yang lain. Jadi kita tayangkan sebagian walaupun kita lakukan secara menyeluruh. Mungkin sahabat terakhir biar tahu apa yang kita lakukan di dalam. Ya. Silakan Bang Niki. Alhamdulillah, tadi kita sudah selesai bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, terus para sahabat dan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dilanjut dengan Sohibul Maqam yang kita kunjungi pada malam hari ini pada itu. Selesai itu kita baca tahlil sampai dengan doa. Alhamdulillah. Dan ini ada pertanyaan lagi nih. Apa yang diharapkan dari para peziarah ini datang ke sini, Bang Niki? Alhamdulillah, kalau para peziarah ini datang ke sini bukan semata-mata karena ingin tercapainya cita-cita, Pak De. Karena kan kebanyakan dari yang saya dengar atau selentingan-selentingan datang ke sebuah tempat makam keramat untuk menggapai sebuah harapan atau impian atau cita-cita. Kalau yang sebenarnya bagaimana nih Bang Niki? Sebenarnya itu datang ke makam para wali Allah itu kita hanya satu tujuan kita adalah minta keberkahan. Dengan wasilah kita duduk di makam para wali Allah, insya Allah doa kita terjabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita manusia yang tidak luput daripada dosa. Tetap kita mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi wasilahnya kita duduk di makam para wali-wali Allah gitu. Nah, wasilah, sebuah kata mungkin ada sahabat rumah terakhir yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Wasilah itu apa, Bang Miki? Wasilah itu ibaratnya perantara, Pak De. Perantara. Jadi sudah jelas sekarang bahwa wasilah adalah perantara, karena saya sendiri juga bingung wasilah apa, ya supaya lebih tahu. Nah, tahu lokasi ini itu apakah memang dipublish ke teman-teman atau mungkin dari mulut ke mulut atau bagaimana nih? Itu untuk tahu lokasi ini menurut sejarah yang sudah ada itu dari mulut
ke mulut. Dari Pak De. mulut ke mulut. Kemudian disahkan oleh para ulama salafi yang terdahulu, terkhusus di Banten ini, Pak De. Oh begitu. Iya. Jadi akhirnya menjadi ramai dikunjungi. Ah, Dan ini apakah ini jam 2 pagi loh. Ini jam 2 pagi tapi masih ramai sekali. Iya. Berarti ini tempat tidak pernah tidur ya, Bang Miki ya? Dalam artian tidak pernah sepi tidak gitu pernah ya. sepi. Alhamdulillah Pak De, ramai terus. Ramai terus ya. Peziarah datang kemari. Ya karena ini jam hampir setengah 3 ini. Iya. Setengah 3 pagi tapi pengunjung masih ramai terus dan sepertinya tidak ada yang ngantuk di sini. Hebat, luar biasa sekali. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Tata cara kita ziarah kubur tuh apa? Tata caranya. Tata cara. Ya, berarti kembali ke adab seperti tadi. Oh, adabnya, ha. Pak De. Yang pertama tadi kita sudah berwudu ya, Mhm. seperti halnya kita berwudu untuk sholat. Sholat. Yang kedua kita salam kepada Rasulullah. Yang kedua kita salam kepada para nabinya Allah. Yang ketiga kita salam kepada para aulia Allah seluruh yang ada di muka bumi ini. Dan yang keempat kita salam kepada Sohibul Maqam. Dan yang kelima kita salam kepada ahlul kubur semuanya, minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat antum lana salafun wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun. Nah, itu di lafaz antum lana itu berarti mempunyai makna, Pak De. Apa Artinya itu? kita akan menyusul apa? Menyusul kematian atas saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah duluan. Antum lana salafun wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun. Nah, salam udah tadi Pak De. Terus yang selanjutnya kita tadi sudah berdoa juga, bertawasul semuanya mendoakan kepada ahlul kubur, Rasulullah dan lain sebagainya. Yang keempat ya Pak De, itu adabnya atau tata caranya, kita tidak boleh berbicara yang kotor, ya, yang tidak baik lah bahasanya. Ya. Itu nggak boleh. Dan yang kelima, tata caranya, adabnya, kita nggak boleh asal masuk gitu aja Pak De. Di sini ada bahasanya sohibul wilayah gitu ya, Iya. Bang Miki ya. Iya. Sahibul Jadi wilayah. kita harus Wilayah. minta izin dulu gitu. Sama kita seperti masuk ke kampung Kampung orang. gitu Pak De. Kita harus iya. lapor RT, Ah, RW benar-benar. seperti itu Pak De. Dan apakah adab ini berlaku juga untuk kita ke makam-makam, misalnya ke makam orang tua, ke makam saudara, apakah sama seperti itu? Oh iya, sama. Sama ya? Sama berlaku untuk kedua orang tua. Apalagi juga ini jangan sampai kita melupakan para sahabat rumah terakhir. Kita sering ziarah ke makam para Iya. walinya Allah Pak De, tapi kita lupa ziarah ke makam kedua orang tua kita, itu salah juga. Jadi alangkah baiknya kita berziarah ke makam para walinya Allah, kita juga berziarah kepada makam kedua orang tua kita. Tata caranya sama ya? Iya, Kita harus cara. wudhu dulu, Iya. step by stepnya sama ya? Sama Ya. Pak De. Iya, karena kan yang saya lihat banyak yang berkunjung ke makam ya sudah sejalan aja ngucluk Iya. begitu ya. Ya mungkin dengan penjelasan saat ini sahabat rumah terakhir bisa lebih mengerti, bisa lebih melakukan adab dari berziarah. Kemudian apakah ini agak ini saya mewakili dari sahabat rumah terakhir ya. Apakah ada rasa tertentu, ada perasaan positif, perasaan negatif saat kita tadi berada di dalam? Alhamdulillah Pak De. Tadi kita pas sampai di dalam, kita disambut dengan baik oleh Sohibul Maqam Pak De. Alhamdulillah beliau hadir. Ada. Gitu Pak De. Karena berniat kita ke sini datang baik untuk berziarah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah kita duduk di makam. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kita duduk agak serong begitu ya. Nah, Sohibul Maqam ada di mana? Di sebelah kiri kita Pak De. Di sebelah kiri ya. Subhanallah. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi karena ternyata tadi Sohibul Maqam ada di sebelah kiri saya dan saya tidak tahu, tapi Bang Miki bisa merasakan bahwa beliau ada di sebelah kiri kita ya.
Dan mudah-mudahan kunjungan kita hari ini membawa berkah. Apa tujuan apa ya kunjungan kita ke sini supaya apa ya, Bang Miki ya? Hidup kita berkah di dunia maupun di akhirat Pak De. Ya, Dan dijadikan anak yang soleh dan soleha, Amin. diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Ada satu hadisnya Pak De. Apa itu, Bang Iza Miki? mata ibnu Adam ing kotoha amaluhu ila min salasin. Ketika anak cucu Adam meninggalkan 3 perkara Pak De. Yang pertama sodakoh jariyah. Ya, Yang kedua aul ilmi yung tafahu, ilmu yang bermanfaat Pak De. Yang ketiga awaladin solihin yadu'ula, anak yang soleh dan soleha. Gitu Pak De. Ya. Ciptakanlah keturunan-keturunan kita yang menjadi anak-anak yang ahli ibadah Pak De. Karena kan Betul. kita kalau udah masuk ke liang lahat bukan makanan Pak De yang kita dikasih. ya, ya. Tetap Al-Fatihah kan. Al-Fatihah. Itu Pak De. Doa dari anak yang soleh. Ya, jadi kita sebagai anak jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita. Mungkin diinget-inget doanya deh. Iya. Bagaimana Bang Aziz doa mendoakan orang tua, mungkin ada yang lupa atau mungkin ada yang gue salah nggak ya doanya seperti ini, doanya seperti apa? Bang Untuk Aziz. doa kedua orang tua, kita doa Allahumma gfir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu ya, oke. Jadi kunjungan kita hari ini mudah-mudahan membawa berkah, dan buat saya pribadi ini mengingatkan bahwa kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Kita suatu saat juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang melekat di hati saya adalah semacam itu. Karena umur semakin bertambah, tapi juga kesempatan hidup kita semakin berkurang ya, Benar. Bang Miki ya. Nah, sekarang saya sebenarnya pengen tahu ya, siapakah beliau Syekh Awaludin ini? Mungkin kita akan menemuin Sohibul Wilayah yang hari ini kayaknya ada di mana ya? Di mana? Di sebelah sana Pak De. Kita ke sana ya. Iya, boleh kita Baik kesana. ya, kita ke sana. Yuk. Sahabat rumah terakhir, sekarang kita sudah bersama dengan Sohibul Wilayah. Kita berkenalan dulu dengan Bapak siapa nama? Armadi. Ya. Bapak saya Jadi manggilnya Bapak disambung. Armadi ya. Saya Pak Muji. Pak Muji. Nah, beliau yang Sohibul Wilayah di sini, dan kita ingin bertanya-tanya. Mungkin tidak banyak pertanyaan kita, dan mudah-mudahan dijawab dengan enak. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Pak Armad, Bapak, ini siapakah beliau dari Syekh Awaludin? Ini saya mewakili dari sahabat rumah terakhir. Ya, beliau itu penyebar agama Islam Penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Terus kemudian ini bisa diketahui nggak kapan beliau meninggal? Nggak bisa. Jadi tidak bisa diketahui kapan beliau meninggal. Pertanyaan berikutnya nih, saya sambil mendalami mungkin pertanyaan dari sahabat rumah terakhir ya. Ini apakah setiap hari seramai ini, Pak? Yang ramai itu Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Dan ini sepertinya tidak ada tidur loh di sini. Ya, Dan ini mulai dibikin bangunan semacam ini sekitar berapa tahun yang lalu, Pak? 20 tahun yang lalu. Ya, Langsung segede ini atau dari kecil, dari besar? dari gubuk dulu. Oh, gubuk. Awalnya. Awalnya gubuk, terus kemudian di Dari pemerintah itu nggak ada. pemerintah tidak ada. Ya, Jadi ini swasembada ya dari masyarakat. dari masyarakat pun enggak. Oh enggak. Terus siapa ini yang bangun, Mbak? Cuma rahasia orang tua saya. Oh. Alhamdulillah ya. Jadi ini merupakan hasil jeripaya dari keluarga Bapak Armadi ya, yang menjadikan tempat ini menjadi lebih nyaman, lebih sejuk. Anak muda sekarang menyebutnya lebih homey lah ya, seperti itu.
Mungkin dari Bang Miki ada yang mau ditambahin? Jadi gini Pak De, jadi tidak semua, saya ingin menambahkan tidak semua itu makam para wali itu terbuka dengan sejarahnya. Oh. Gitu. Ada saatnya untuk dibuka dan ada saatnya belum untuk dibuka. Oh, jadi tidak semuanya harus dibuka gitu Iya, ya. betul Pak Jadi De. ada nanti saatnya akan dibuka, saatnya ini belum saatnya Belum seperti saatnya. itu. Karena kan kebanyakan nanti terjadi mengada-ada ceritanya supaya jadi jelas gitu kan. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Apakah saya boleh nanya Pak De? Boleh, boleh. Boleh nanya? Boleh. Masa? Iya. Seriusan? Terus. Pak, maaf saya boleh nanya Pak? Apa pertanyaannya? Saya mau nanya. Iya, pertanyaannya apa? Nanyanya ke sono saya. Baba kan sendiri orangnya pendiam. Oh. Iya, kalau nggak diwakili nggak bicara. Apakah ada para ulama yang sudah berziarah kemari? Banyak, Banyak. Termasuk siapa aja Pak? termasuk dari Maroko. Maroko. Oh, dari Maroko ke Maroko sini. sampai ke sini. Terus selain itu lah, Yang nggak bisa disebutkan sama. Kalau yang sekitaran Banten Pak? banyak. Banyak Banyak ya? ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ternyata ini sudah Dari sampai Malaysia. Maroko. Malaysia juga sampai ada sampai luar sini. negeri ya. Saya yang dari Kebun Jeruk aja, ini nggak tahu kalau di sini ada makam wali. Nah, terima kasih nih. Saya diajak sama Bang Miki sama Bang Aziz nih ke sini. Jadi sebuah berkah buat saya tersendiri. Amin. Baba, sepertinya kita mau pamit. Ini jam menunjukkan sudah mulai jam 3. Ya, Ya, mudah-mudahan kunjungan kami hari ini membawa berkah buat kami pribadi dan semuanya. semuanya. Iya. Terima kasih ya, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Rumah Terakhir, sepertinya kita mau pamit dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat Rumah Terakhir. Dan sebagai manusia biasa, kalau ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada perkataan kami, kalimat kami, kelakuan kami yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan saya Bang Miki, apabila ada salah-salah kata, tutur kata, perbuatan maupun tingkah laku yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya Bang Aziz ingin meminta maaf juga apabila ada kata-kata yang salah, tingkah laku dan lain sebagainya. Dan saya ingin berpesan satu sebelum di closing untuk para sahabat Rumah Terakhir. Kebanyakan kita ingin hidup enak, tapi melupakan agar mati enak. Maka kita jadikan adunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini kita jadikan ladang akhirat. Insya Allah kita semua nanti dimatikan secara husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sepertinya itu saja. Kita akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.